Halo teman-teman, senang sekali hari ini kita bisa kembali bersama-sama memuji Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, mungkin ada saat di mana kita merasa sendiri dan tidak ada yang peduli dengan kita. Saat itu ingatlah bahwa ada satu pribadi yang selalu memegang kuat tangan kita. Mari kita pujikan tangan kuat. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku saat ku sendiri. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri Tuhan, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur saat pagi ini kami bisa kembali bersama-sama memuji nama-Mu. Mungkin meski kami di rumah kami masing-masing, Tuhan, biarlah Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau yang menyertai ibadah kami mulai awalnya hingga akhirnya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang mempersiapkan hati setiap kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Hari ini pasti baik-baik semua ya kabarnya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau pujikan lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Biar kita mau senantiasa belajar untuk menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Yuk kita memuji Tuhan sekali lagi. Kasih Tuhan bagi kita adalah yang terbaik. Mari kita berikan yang terbaik untuk Dia. Ku beri yang terbaik. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang tak Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu, kini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan.
ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Telah ku temukan kasih, telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa Tuhan, kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Teman-teman dipersilakan duduk. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau pujikan lagu Ku Persembahkan Hidupku. Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku semua milikku. Ini aku semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku,
semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak teman-teman untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Terangilah hati dan juga pikiran kami Bapa, supaya kami mampu melihat kebenaran ini. Dan bukan hanya dimampukan untuk melihat kebenaran ini, tapi juga mengerti. Tolonglah setiap kami berbicara dalam hati dan juga pikiran kami, berkati waktu ini, tolong supaya kami berkonsentrasi ketika firman Tuhan diberitakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan teman-teman, meskipun kita masih belum bertemu secara tatap muka, tapi kiranya itu tidak mengurangi rasa sukacita kita dalam beribadah. Teman-teman, ada seorang bapak yang berkecukupan dan dia ini punya 19 ekor kerbau dan 3 orang anak. Mendekati ajalnya, dia mau membagikan warisan ini kepada ketiga anaknya. Dengan pesan, nanti setengah bagian itu untuk anak pertama, kemudian 1/4 untuk anaknya yang kedua, dan 1/5 untuk anaknya yang ketiga. Setelah bapaknya meninggal dunia, ketiga anaknya mulai membagi-bagikan kerbau ya sesuai dengan pesanan dari ayah mereka. Anak pertama dapat 1/2 ekor dari 19, berarti dapat 9,5 kerbau. Kemudian anak yang kedua yang dapat 1/4 dari 19 ekor, berarti dapat 3/4. Dan anaknya yang ketiga dapat 1/5 dari 19, berarti dapat 3/8. Nah, tapi mereka menemukan keganjilan teman-teman, dan menyadari bahwa masing-masing mereka itu tidak akan mendapatkan kerbau yang utuh. Dan kalau dilaksanakan berarti ada kerbau yang harus dipotong, ada kerbau yang harus dibagi-bagi. Nah, mereka gak suka dengan hal tersebut dan mereka ngotot setiap orang harus mendapatkan bagian yang utuh. Karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah, masing-masing mau mendapatkan bagian yang utuh, terjadilah pertengkaran di antara 3 bersaudara itu. Dan pertengkaran itu terdengar oleh seorang bapak tua yang miskin yang punya 1 kerbau. Akhirnya bapak itu yang mendengar pertengkaran, menemui mereka bertiga dan bersedia untuk membantu dengan ikhlas dan juga tulus. Dia memberikan kerbau satu-satunya milik kepunyaan dia kepada mereka, supaya tiap-tiap orang mendapatkan bagian yang utuh, tidak ada yang setengah-setengah. Nah, bapak itu berkata kepada mereka, ini kerbau saya, tambahkanlah dengan yang 19 tadi menjadi 20 ekor. Nah, anak-anak itu kemudian setuju, mereka kemudian berbagi. Anak pertama dapat setengah dari 20, berarti 10 ekor. Kemudian anak kedua dapat 1/4 dari 20, dapat 5 ekor. Dan anak ketiga dapat 1/5 dari 20 ekor, mendapatkan 4 ekor. Kemudian bapak tua ini bilang, oke, sekarang tugas saya selesai, amanah dari almarhum orang tua kalian sudah kita jalankan. Anak pertama dapat 10, anak kedua dapat 5, kemudian anak ketiga dapat 4. Jumlah total kerbau yang dibagi ada 19 ekor. Nah, ada sisa 1.
boleh nggak kalau saya bawa sisa yang 1 ekor ini tadi? Kemudian 3 anak tadi mempersilahkan si bapak membawa sisa 1 ekor kerbau. Teman-teman, banyak orang tidak mau memberi. Kenapa? Karena mereka berpikir kalau kita memberi maka kita akan kehilangan dan juga kita akan mengalami kekurangan. Padahal sesungguhnya ketika kita memberi, kita tidak sedang kehilangan sesuatu dan tidak sedang mengalami kekurangan. Justru pada saat kita memberi, kita itu sedang membantu orang lain. Nah, dari ilustrasi tadi sebenarnya dengan jumlah 19 ekor yang pertama, mereka itu sudah bisa mendapatkan kerbau secara utuh. Anak pertama tetap akan dapat 10, anak kedua akan tetap dapat 5, dan yang ketiga akan dapat 4 ekor. Tetapi kenapa setelah dibagi-bagi kepada masing-masing anak mereka tidak mendapat bagian yang utuh? Dan baru ketika ditambahkan menjadi 20 ekor, mereka dapat bagian yang utuh. Padahal sebenarnya saudara, teman-teman, jumlah kerbau itu tidak perlu ditambahkan. Mereka tidak akan kekurangan kerbau karena toh jumlahnya yang diperlukan hanya 19 saja untuk mendapatkan bagian yang utuh. Maka sebetulnya ketika kita sedang memberi, kita sedang meringankan beban ataupun juga kesusahan orang lain. Saat kita memberi, kita sedang menyempurnakan sesuatu. Dan terkadang kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk menyempurnakan dan juga terlibat bukan karena orang itu berkekurangan. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan dari satu bagian firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah mempersembahkan harta, dan saya mau melandasinya dari firman Tuhan 2 Korintus pasal yang ke-8. Sebenarnya harus dari 1 sampai 15, tapi itu terlalu panjang sekali. Saya hanya akan bacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan, kalian bisa ikuti dari dalam hati. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian jauh teman-teman pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dunia mengajarkan kita untuk tidak usah memberi. Tetapi firman Tuhan yang kita baca barusan justru mengingatkan, bahkan mendorong kepada kita untuk memberi secara khusus dalam bentuk materi. Tapi memang teman-teman, kalau kalian memperhatikan di sekitar, ada juga banyak orang yang tidak kenal Kristus, tapi mereka sangat baik sekali, punya kemurahan hati yang luar biasa untuk memberi. Tapi ada yang membedakan pemberian mereka dengan pemberian kita.
Nah ini akan saya ajak teman-teman untuk melihat ada 3 alasan, ada 3 hal yang membedakan pemberian kita ini dengan pemberian orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus. Yang pertama teman-teman, mengapa kita harus mempersembahkan harta kita? Yaitu alasan yang pertama, karena pada saat yang sama kita itu juga sedang terlibat dalam pelayanan. Surat Korintus yang baru saja kita baca ini ditulis oleh Paulus dan surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus. Isi dari pasal 8 ini yaitu agar orang Korintus itu mengambil bagian, membantu secara materi kepada orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Jadi jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem ternyata mereka mengalami kekurangan dan Paulus mendorong supaya orang Korintus terlibat membantu orang-orang yang ada di Yerusalem. Paulus mendorong supaya orang percaya di Korintus itu jangan mau kalah dengan orang percaya yang ada di Makedonia. Kenapa? Karena meskipun mereka sendiri kekurangan, tetapi mereka justru yang mendesak Paulus supaya bisa ambil bagian memberi bantuan kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Bahkan orang-orang Makedonia ini bisa memberi melebihi dari apa yang diharapkan oleh Paulus. Sesuatu hal yang sangat luar biasa, kekurangan tapi bisa memberi kepada orang lain. Kemarin salah seorang anak pemuda mengirimkan saya sebuah story Instagram lewat DM. Isi story-nya ini lucu, agak sedikit menggelitik menurut saya. Isinya begini, tidak perlu kaya untuk memberi karena kita nggak tahu sampai kapan kemiskinan akan berakhir. Lucu ya teman-teman. Meskipun ini hanyalah sebuah guyonan, tapi ada sisi benarnya juga. Kebenarannya adalah kita tidak perlu menunggu untuk menjadi kaya, punya banyak uang, baru kita bisa memberi kepada orang lain. Dan orang percaya yang ada di Makedonia sudah membuktikannya. Meski mereka sendiri berkekurangan, tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk memberi kepada orang lain. Kenapa teman-teman? Karena orang Makedonia sadar bahwa memberi itu adalah hak istimewa, itu adalah kasih karunia. Itu adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan yang tidak akan selalu datang kepada kita. Apabila kesempatan itu datang, maka kita tidak boleh melewatkannya begitu saja. Kesempatan untuk memberi supaya kita itu berbagi kepada sesama orang-orang percaya. Dalam ayat yang keempat, Paulus menggunakan kalimat kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Pelayanan di situ juga bisa diterjemahkan sebagai kata persekutuan. Jadi sama seperti orang Korintus yang ikut serta dalam pelayanan Paulus, mereka berdoa buat Paulus. Orang Makedonia mengerti bahwa memberi, mereka dapat berbagi sukacita. Sukacita yang besar untuk keselamatan mereka dan juga orang percaya yang lainnya. Memberi termasuk ke dalam persekutuan teman-teman. Memberi merupakan ekspresi sukacita orang-orang percaya kepada Kristus yang merupakan juru selamat mereka. Sehingga secara sederhana ketika kita memberi, kita itu sedang melayani orang lain. Kita sedang terlibat dalam sebuah pelayanan. Mungkin kita tidak bisa secara langsung ikut terlibat, tetapi kita bisa ikut dalam memberi. Melayani itu bukan hanya sekedar memberikan daya, tenaga kita, atau juga dalam hal berdoa, tetapi dalam dana kita juga bisa melayani orang lain. Pertanyaannya adalah, pernahkah kalian memberi kepada orang yang membutuhkan? Kapan terakhir kali kalian melakukan hal itu? Ingat, tidak perlu menunggu untuk menjadi kaya atau memiliki banyak yang uang baru kita bisa memberi. Karena memberi itu merupakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kesempatan itu tidak akan selalu datang kepada kita. Maka memberilah kepada orang yang membutuhkan ketika
kesempatan itu Tuhan berikan pada kalian. Karena di saat yang sama kalian juga sedang terlibat dalam pelayanan. Yang kedua teman-teman, kenapa kita ini harus memberi? Yaitu karena kita mau melayani Tuhan. Kalau tadi mau melayani orang lain, sekarang kita mau melayani Tuhan. Teman-teman, pemberian dari orang Makedonia itu tidak dimotivasi karena keinginan mau mendapatkan pujian dari Paulus. Atau mungkin pujian dari orang-orang lain yang ada di sekitar mereka. Tetapi kemurahan hati mereka ini didasari, dimotivasi oleh keinginan untuk melayani Tuhan. Sehingga dikatakan mereka pertama-tama memberikan diri mereka kepada Tuhan dan mewujud nyatakannya itu dalam tindakan. Kemurahan hati mereka bukan untuk kepentingan pribadi atau untuk mendapatkan pujian dari orang lain, tetapi mereka memberi karena mereka tahu bahwa harta yang mereka miliki ini pun merupakan milik Tuhan. Semua yang ada dalam diri mereka, bahkan termasuk kehidupan mereka seutuhnya pun adalah milik Tuhan. Dan menyadari hal itu mereka mau mengabdikan diri mereka melayani Tuhan sebisa dan juga semampu mereka dengan segala apa yang ada pada diri mereka. Termasuk dalam harta yang Tuhan percayakan kepada mereka. Pemikiran ini harus kita miliki teman-teman. Karena sadar atau tidak sadar masih ada hanya sedikit orang yang punya pikiran bahwa segala sesuatu yang kita miliki, bahkan hidup kita ini pun adalah miliknya Tuhan. Kita merasa bahwa hidup kita ini adalah milik kita seutuhnya. Itulah sebabnya orang menjalani hidup semaunya, melakukan apa yang dirinya suka, karena menganggap hidup adalah miliknya. Sehingga saya dapat dengan bebas mengatur seluruh kehidupan saya. Apa yang mau saya lakukan, apa yang mau saya pikirkan, saya katakan, semuanya terserah saya. Dan kita lupa kalau kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka tanggung jawab kita yaitu menjadikan Kristus itu sebagai pusat dalam kehidupan kita. Yang kita lakukan itu adalah kehendak Kristus, bukan kehendak kita lagi. Semua yang kita lakukan itu bukan perkara boleh atau tidak boleh kita lakukan. Atau apakah ini cukup menguntungkan bagi saya ketika saya melakukannya. Tetapi waktu kita melakukan segala sesuatu, termasuk di dalamnya ketika mengambil keputusan, yang ada dalam pikiran kita adalah apakah ini sesuai dengan kehendak Kristus atau tidak. Setelah Kristus menyelamatkan kita dari dosa, maka sekarang hidup kita ini bukanlah bagi diri kita sendiri, tetapi kita mau hidup bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jika seluruh hidup kita ini adalah milik Tuhan teman-teman, maka harta kita ini juga pun adalah milik Tuhan. Kita harus pergunakan dengan sebaik mungkin. Kita pergunakan bukan hanya untuk kepentingan diri kita pribadi, tetapi juga dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Membantu orang-orang yang mengalami kesulitan. Kita akan memakai uang yang kita miliki ini dengan bijak. Kita tidak membeli barang-barang yang tidak penting, tetapi menggunakan setiap berkat yang Tuhan berikan itu dengan baik. Karena kita sadar segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan, termasuk harta yang kita punya. Waktu kita sadar bahwa Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk memberi dan kita tidak mau melewatkannya dengan begitu saja, dan kita mau memberikan kepada mereka, dan justru teman-teman dengan sukacita kita akan memberi karena kita tahu bahwa kita sedang melayani Tuhan yang empunya seluruh kehidupan kita. Itu yang kedua. Ya. Yang kedua karena kita mau melayani Tuhan tadi. Dan yang ketiga, alasan ketiga kenapa kita mau memberi kepada orang lain, yaitu ini adalah alasan yang paling dasar karena kita mau meneladani Kristus. Teman-teman, memberi merupakan respon alami dari kasih Kristus. Memberi merupakan bukti ketulusan kasih kita kepada Kristus. Ketika kita benar-benar mengasihi seseorang, maka dengan sendirinya
Kerinduan untuk membantu orang lain itu akan keluar dari dalam hati kita. Apabila kita menolak untuk membantu orang lain dengan memberi, maka perlu dipertanyakan kembali sebetulnya seberapa besar kasih kita itu kepada Tuhan dan seberapa tulus kasih kita itu kepada Tuhan. Sama seperti Kristus yang sudah dengan penuh kerelaan hati, dia memberikan hidupnya, dia menjadi miskin demi kita orang yang percaya. Dia menyerahkan hak-haknya sebagai Tuhan dan menjadi manusia. Meski dia adalah Allah, dia punya hak istimewa, dia punya kuasa dan juga hikmat Allah, tetapi dia mau melepaskan semuanya itu. Yesus yang merupakan putra Allah, dia dengan sukarela menjadi seorang pria yang bernama Yesus dari Nazaret. Dia menjadi miskin ketika menjadi manusia. Dia yang merupakan raja sorgawi, tetapi dia merendahkan dirinya menjadi manusia untuk menjadi hamba manusia rendahan. Dia bahkan secara sukarela menyerahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib, merupakan suatu kematian yang paling kejam, paling memalukan pada waktu itu. Tetapi dia melakukan semuanya itu supaya kita, orang percaya ini, menjadi kaya di dalam dia. Kita tidak hanya diselamatkan melalui tindakan pengorbanan Kristus, tetapi melalui dia juga kita ini diterima dalam keluarga Allah. Dan dengan demikian saudara, kita memiliki warisan yang mulia, warisan yang abadi di sorga. Itu sebabnya dengan senang hati kita juga mau belajar memberi kepada orang lain. Yaitu karena kita mau meneladani Kristus yang sudah terlebih dahulu memberikan dirinya kepada kita orang percaya. Ingat, tidak perlu menunggu untuk menjadi kaya. Atau menunggu pandemi ini bisa berakhir. Tetapi kita bisa memberi mulai dari sekarang. Jika kalian melihat ada orang yang mengalami kesulitan, marilah dengan senang hati kita mau membantu dia. Kenapa? Karena di saat yang sama teman-teman, kita itu sedang terlibat dalam pelayanan. Kita juga sedang melayani Tuhan. Dan di saat yang sama kita sedang meneladani kasih Kristus. Tetapi teman-teman, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui ketika kalian mau memberi. Yang pertama, memberi itu butuh pengorbanan. Terkadang saat kita memberi kita harus sedikit berkorban. Contohnya kita mau membantu teman atau mungkin orang lain. Tapi karena kita nggak punya banyak uang, karena kita ini masih anak-anak yang dapat uang jajan dari orang sekolah, dari orang tua kita, maka kita harus sedikit berkorban. Kita mau bantuin orang, jadi kita mau bagi uang jajan kita, kita sisihkan. Itu berarti uang jajan kita mungkin agak sedikit berkurang, tapi kita bisa membantu orang lain. Nah, kita harus berkorban. Nah, sama kayak orang-orang di Makedonia, mereka bukan orang yang berkelimpahan secara materi, tapi mereka mau berkorban agar kebutuhan orang lain itu bisa tercukupi. Tapi teman-teman, kita juga harus berhikmat dalam hal memberi, bukan berarti kita mengabaikan kebutuhan kita pribadi, kemudian kita kasih semuanya kepada orang lain. Bukan demikian. Tapi kita harus atur dengan baik supaya kebutuhan kita terpenuhi, tapi di saat yang sama kita juga bisa menolong orang lain. Jadi memberi butuh pengorbanan. Yang kedua, teman-teman, yang harus diperhatikan ketika kalian mau memberi, berilah dengan sukarela. Bukan dengan paksaan. Meskipun jumlah yang kita berikan itu tidak banyak, tapi kalau kita memberi dengan kerelaan, bukan dengan paksaan, maka pemberian yang enggak seberapa itu akan menjadi berkat bagi orang tersebut. Tapi kalau kita memberi dengan jumlah yang sangat banyak, tidak didasari dengan kerelaan hati, maka itu enggak akan pernah menjadi berkat. Karena itu berilah dengan sukarela. Enggak peduli besarnya, banyak atau sedikit, tapi kalau memberi dengan kerelaan itu akan jadi berkat buat orang yang menerima. Yang terakhir teman-teman, waktu kalian mau memberi itu juga butuh komitmen.
Kalau kita sudah berkomitmen untuk menolong seseorang, ya jangan sampai apa yang sudah kita janjikan itu justru dialihkan kepada yang lain. Orang Korintus mereka udah janji mau bantu orang-orang yang ada di Yerusalem, tapi sampai 1 tahun kemudian yang mereka janjikan ini gak kekumpul-kumpul. Justru orang Makedonia yang berkekurangan, mereka terus setia menolong orang-orang yang ada di Yerusalem. Jadi memberi itu juga butuh komitmen. Maka dari itu teman-teman, saya mau mengingatkan kepada kita kembali bahwa kenapa kita harus memberi. Karena memberi itu berarti kita sedang terlibat dalam pelayanan. Yang kedua, kita sedang melayani Tuhan. Dan yang ketiga, kita mengikuti teladan Kristus. Dan waktu memberi, beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu memberi kadang-kadang butuh pengorbanan. Kita juga harus memberi dengan sukarela dan membutuhkan komitmen. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita tahu hidup kita, semua yang ada pada kita itu bukan milik kita sendiri, tapi semuanya milik Tuhan. Karena itu kita mau mempersembahkannya, memberikannya juga kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah selesai diberitakan, tapi Roh Kudus Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan terus ubahkan kami, berikan kepada kami hati yang mau dengan penuh kerelaan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena kami tahu Bapa bahwa ketika kami memberi, kami sedang terlibat dalam pelayanan. Kami sedang melayani Tuhan dan kami juga sedang mengikuti teladan Engkau. Karena itu tolonglah kami supaya sungguh kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebagai respon dari firman yang baru saja kita dengar, mari kita kembali memujikan lagu Ku Persembahkan Hidupku. Ini aku, semua milikku. Ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Berikan hidupku
berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, secara khusus dalam studi. Terima kasih kalau sampai sejauh ini Tuhan masih menolong kami, memberikan kepada kami hikmat dan juga kemampuan. Kami tahu kalau kami bisa, itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah kami juga belajar untuk senantiasa bergantung hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, teringat untuk orang tua kami yang sampai dengan hari ini masih harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan kami. Kiranya Tuhan Kau juga yang menolong mereka, Kau yang menjagai mereka ketika mereka harus keluar dari rumah, sehingga mereka juga aman dalam penjagaan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan juga negara kami yang sampai dengan hari ini masih terus berjuang melawan COVID-19. Kiranya anugerah Tuhan dan juga belas kasihan Tuhan itu boleh dinyatakan bagi bangsa kami, sehingga pandemi ini juga dapat cepat berakhir, dan tolong supaya kami masyarakat juga lebih memperhatikan kesehatan kami dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, dan kami juga bersyukur pagi hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini juga dapat dipakai menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan ajar kami untuk senantiasa berharap sepenuhnya hanya kepadamu. Terpujilah namamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap mengingat kebenaran firman Tuhan. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Kebaktian selesai.